Assalamualaikum. Isi bang, isi dong. Waalaikumsalam. Duduk nah. Ya, Pak Dokter. Dokter. Pak Dokter. Kenapa Pak ini? Dokter. Maaf ya kameramen. Dan kebetulan siang hari ini kita juga kedatangan dokter viral yang menjadi andalan warga Cianjur. Cianjur. Aku punya tayangan ya, ini dia. Kita panggil langsung ini dia, Dokter Yusuf Nugraha. Dokter, ini dokter Yusuf. Oke, Dokter Yusuf ini memang asli Cianjur. Saya asli Cianjur. Jadi klinik yang sekarang itu adalah tempat tinggal saya. Oke. Oh, jadi kliniknya di rumah ya? Dokter, masih ada nggak sih ikan bakar Cianjur? Masih banyak. Ada. Masih banyak. Maranggi, bubur Cianjur ada. Dokter, kalau Cianjur tuh berarti lewat puncak ya? Lewat puncak. Ya, kalau dari Istana Jakarta. ya dokter? Istana Cipanas. Cipanas, iya ke sono Cipanas. lagi. Gugi, Terus gimana sih maksudnya lu pada ngomongin jalanan mau ngapain? ya kan biar dia tahu Oma. Dokter Yusuf ini dokter umum atau dokter spesialis? Saya umum, cuman ngambil certified herbalis. Jadi Oh Ramji, Ramji ya Cianjur ya? wakil bupati. Wakil Bupati ya? Oh teman kita tuh Ramji. Jawa. Dok, aku mau nanya kalau misalnya dokter, kalau misalnya kan banyak yang datang kan nggak mampu gitu kan. Terus sama dokter digratisin dengan syarat-syarat dokter lucu-lucuan gitu. Berarti pengobatannya, obatnya jadi dokter dong yang tanggung. Yang tanggung. Ya, semuanya. Ya Allah. Masya Allah. Ini benar-benar luar biasa loh. Kenapa dokter dikenal sebagai dokter ijab kabul? Jadi poinnya bahwa semua transaksi itu harus ada akadnya. Gitu. Jadi agar berkah gitu ya. Jadi semua transaksi harus ada akadnya. Di dalam akad itu ada proses ijab kabul. Nah, proses ijab kabul itu adalah proses di mana kita harus ada kesepakatan. Iya betul. Jangan sampai ada salah satu pihak yang keberatan gitu. Jadi kalau di tempat saya, jadi pasien itu kita sampaikan ya, ini harga seharusnya segini. Oke. Boleh ibu bapak maunya berapa gitu. Kalau misalkan beliau ternyata saya mampunya cuma 5.000, saya cuma mampunya cuma ada yang 1.000 ya. Ya itu nggak apa-apa, kita sepakati 1.000. Tapi kalau dokter itu nggak ada BPJS ya dok? Kita ada. Nah sebetulnya kalau BPJS itu saya ingin ini dulu sedikit ya. Turut berduka cita dulu ya, bela sungkawa dulu kepada almarhum Yurijal yang kemarin kena cyberbullying dari oknum tenaga kesehatan, dan juga saya ingin mengucapkan juga sedih ya, ada rekan nakes yang di Kalimantan Barat yang terkena juga kekerasan daripada keluarga pasien. Nah ini BPJS ini sedikit saya sampaikan bahwa BPJS ini sangat penting untuk bangsa kita, gitu ya. Jadi jangan sampai berpikir bahwa BPJS ini adalah orang nomor 2, gitu. Jangan sampai diperlakukan tidak baik, gitu ya, seperti itu. Jadi satu, di tempat saya ada BPJS, ya. Nah BPJS itu semuanya gratis, tidak boleh berbayar, ya. Nah tetapi BPJS itu sistemnya adalah gotong royong, gitu. Nah ada orang yang dia gratis dibayar oleh pemerintah, ya, namanya PBI. Ada orang yang bayar mandiri. Nah jadi ada yang mandiri itu ada yang dibayar oleh perusahaan, ada yang juga bayar sendiri. Ya. Nah sebetulnya orang yang dibayarin perusahaan, dibayar oleh pemerintah itu aman, gitu. Tapi ada orang swasta ini, ya, yang dia tidak termasuk orang yang dibayarin, ya, tetapi mereka tidak punya uang buat ngebayarnya, gitu. Jadi mereka itu tidak punya BPJS, tidak bisa bayar, dan kalaupun bayar dia pernah nunggak. Nah ketika nunggak itu dia nggak bisa bayar. Apalagi asuransi ya BPJS aja nggak ada ya. Sehingga orang-orang yang inilah
yang tidak termasuk ke dalam desil yang diberikan bantuan pemerintah, tapi dia tidak punya jaminan kesehatan. Ya. Nah, makanya kita ada program ini adalah agar bisa membantu mereka yang kira-kira tidak punya jaminan kesehatan tadi. Oke. Nah, berarti mulai dari kapan nih dokter tidak menarik tarif pengobatan itu? Kita ini Ijab Qabul 2008. Ya, 2008. Awalnya gimana awalnya? Awal bener-bener awal. Awalnya adalah satu, bahwa saya ingin Mengabdi. saya merasakan bagaimana orang-orang yang kebetulan tidak mampu itu khawatir ketika mereka sakit. Ya. Tapi dokter pernah nggak, misalnya dokter menangani satu pasien itu nggak mampu, dan ternyata waktu dokter support, ternyata biayanya juga gede. Ada. Ya. Sampai yang dokter sendiri, aduh dari mana nih biayanya gitu. Saya sempat yang namanya, ini kan ada subsidi silang ya. Ya. Ada pasien mampu bayar nggak, mereka tidak nawar gitu ya. Mereka itu ada lebihnya. Nah, kita sampaikan juga ketika ibu ada ininya, tidak, ini ada lebihnya, kita subsidikan kepada pasien yang tidak mampu gitu ya. Nah, kemudian juga ada pada saat di mana pasien tidak mampunya banyak, pasien mampunya sedikit gitu. Nah, di situ juga ya tentu saja saya dengan istri sampai ada berapa tabungan di rumah, gitu kan? Oh, ada segini. Udah kita gunakan dulu untuk itu. Seperti itu. Jadi ada fase muter otak bener ya. Betul, ada fase seperti itu gitu. Oke. Nah, tapi gini, biasanya barang apa aja tuh Dok yang dibarter gitu? Macam-macam. Beras ya dok. Jadi ada yang bawa ayam hidup. Oh, Ya. Ayam Jadi lucu banget. datang ke situ. Wow, jadi si ayam itu dimasukkan ke dalam ke dalam Keranjang. kotak, ke dalam dus ya. Hidup ini seperti itu, ditaliin gitu ya, dibawa ayam. Kemudian ada yang bawa bawang, ada yang bawa jengkol. Hasil bumi ya dok? Ada hasil bumi, gitu ya, seperti itu. Kemudian kalaupun nggak ada pun, ini nih ya Dok mereka ya. bayar dengan doa. Itu ada kerupuk loh. Ini ada kerupuk. Bisa kali dok, ada nggak? Oh, seumur hidup. Ya. Ini ada yang bawa kerupuk. Kalau di masyarakat Cianjur rata-rata penyakitnya apa dok? Macam-macam. Labu. Ya. Lalu lucu banget bawa Macam-macam. labu. Ya sama mungkin ya Dok ya. Cuman kalau lagi cuaca Ya, gitu ya. sekarang lagi musim batuk pilek nih, ya. Iya. Ada yang tipes, ada yang demam berdarah, DBD, itu ada yang ginjal juga ada. Jadi memang beragam di sana penyakitnya. Tapi aku jujur baru ini sih pertama kali denger ya untuk dokter yang memang benar-benar meringankan pikiran orang sakit, dan ini udah membantu dokter juga yang pusing, tapi dokter mengobati ini. Yes, Ini dokter. Dokter sehat terbaik. terus ya Dok. Amin. Ini Allah baiknya. Biar banyak Ini- terus rezekinya ya dok. Amin. ya Allah. Berkah, Iya. mudah-mudahan berkah. Karena kan setiap orang itu sakitnya beda-beda bener tadi ya. Oke, kita coba reka adegan ya. Saya tahu Wendy jadi pasien berobat ke Dokter Yusuf. Tapi Wendy nggak punya uang dan ingin barter dengan ayam kesayangannya. Kalau mau. Nggak usah. Wendy pun diperiksa oleh Dokter Yusuf. Setelah diperiksa, Wendy mengucapkan salam perpisahan ke ayam kesayangannya dan Wendy menyerahkan ayam kesayangannya ke Dokter Yusuf. Datang Igun dan ibunya Ayu yang ingin berobat di Dokter Yusuf dan membawa hasil bumi. Itu ya? Oke, yuk. Dan Igun memperhatikan ayamnya Wendy. Ternyata itu adalah ayamnya Igun yang hilang 2 hari lalu. Yang ternyata diculik sama Wendy. Yuk, silakan Dok, ke sebelah situ. Dokter di situ, dokter. Dokter Gimana? silakan Oh, dokter. di sini. Dok, ini ruang praktek dok. Ceritanya. Di sini ya. 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 Kamera, Gua dulu. roll. Ya, gua nggak bisa jadi suster gitu. Nggak bisa. Action. Assalamualaikum, dokter Yusuf. Waalaikumsalam. Pak, mohon maaf ini. Ayamnya gede banget bang. Iya, ini saya ini pengen berobat. Saya ngerasa sakit. Sakit. Pala. Lambung mulu dok, dia lambung. Lu siapa sih? Orang gua Ajeng. Overthinking. Ini teman saya Ajeng overthinking. Dia lagi ngurusin. Badan saya nggak enak, saya mau periksa, tapi saya nggak punya uang. Saya mau barter sama ayam kesayangan saya. Ayamnya nyaut. Ayamnya saya simpan dulu ya. Iya. Takutnya kabur ayamnya nih. Ayam saya namanya Blacky. Blacky. Kan hitam.
Terima kasih, terima Ya, kasih, terima Pak. kasih. Boleh Cuma guguk bang. diperiksa. Enggak, emang warnanya hitam, Blacky. Nah, Wendy pun akhirnya diperiksa oleh dokter. periksa dulu ya. Setelah dokter memeriksa, Lu jangan tambah-tambahin gue tampol ya. Ini penyakit lambung, ya. Ini penyakit mah, ya. Biasanya gara-gara makannya nggak teratur. Iya. Makan pedas, makan asam, makan soda, makan Iya. mie. Asam lambung Ya, ya. asam lambung. Lambung. Iya, kalau gitu makasih ya. tak lama datanglah Igun dan ibunya Ayu. Assalamualaikum. Isi bang, isi dong. Waalaikumsalam. Duduk nak. Ya, Pak Dokter. Dokter. Pak Dokter. Kenapa Pak ini? Dokter. Pak Dokter. Dok. Aku meriang. Sebentar Aku ya, meriang. periksa dulu ya. Iya. Bentar, Bu. Ya. Anaknya meriam. Meriang. Kalau meriang bom gede. Pak Maaf. Dokter, tapi mohon maaf nih kalau Pak Dokter obatin saya, kita cuma bawa kangkung, Dok. Dok, anak saya ini bertanya. kesukaan saya ini kangkung ini. Aduh, Iya, Masya Allah. Saya kangkung. bawa buat dimakan dengan keluarga ya. Karena Iya. anak saya hobi banget makan kangkung, dokter. Iya. Lah, Mak, Ah, itu bukan ayam kita. lu ngambil ayam gue ya? Saya nggak ngambil. Anak gue juga boleh ngambil dari tetangga soalnya. Itu ayam di rumah kita, Bang. Dia datang sendiri ke tempat saya. Berarti abang nyolong ya? Saya nggak nyolong. Dok, ini hasil ayam anak saya. Iya, iya, Dok. Jadi gimana ijab kabulnya ya? Nggak sakitin lagi aja dia. Silakan duduk, silakan duduk. Silakan duduk. Lagi Ajeng dokter suruh adegan lo, ada aja. Nggak cuma di rumah sakit, Dokter Yusuf juga memberikan cek kesehatan gratis untuk orang-orang yang ada di jalan. Aku punya fotonya dulu ya. Ini dia. Maksudnya gimana nih, Dok? Ini berarti dokter keliling. Ya, jadi setiap malam Jumat ya, sengaja saya malam. Kenapa? Karena kalau misalkan siang itu masih banyak pengemis yang bohongan. Oke. Jadi kalau misalkan malam kita berangkat start jam 8 ya, itu kita keliling di wilayah Cianjur Oke. ya. Nah, di situ kita ketemu tunawisma yang memang tidur di jalanan gitu. Nah, kita periksa mereka, kita obati mereka, kita kasih makan mereka gitu. Jadi memang di situ banyak sekali mereka yang tekanan darah tinggi sampai 230 ya. Kemudian ada yang penyakit gula gitu. Nah, ini ketika ada pasien yang tunawisma yang seperti itu, kita biasanya angkut ke klinik gitu seperti itu. Dan mereka Oh, dikasih mereka nggak dirasain karena nggak ada waktu buat ngecek Betul. juga ya, Dok. Bahaya ya. Tuh. Wah. Dok, ini bener nggak katanya dokter waktu datang diundang ke Brunei katanya nggak mau dibayar? Jangan ya, harus dibayar. buat itu aja buat. Oh, ada budgetnya. Ada dok, ada. Biar berkah. Iya. Buat pasien dok, kalau nggak diambil Buat pasien, budgetnya, Dok. dipakai sama mereka Ih, buat yang jangan. macem-macem. Ambil aja dok, emang sudah ada budgetnya untuk dokter. Udah ada jadi gitu manis yang ada di rumah. Jadi dokter ketika ditawari brownies, keren dokter malah banget. dokter bilang pokoknya dokter Ini Wendy juga gitu, datang kalau ke mau brownies budget tidak mau dibayar. Itu ya. Tapi kan siapa tahu yang dari brownies ini bisa menambah lagi buat subsidi uangnya. Benar. Iya kan? Tapi yang pasti kita masih belum bisa sehebat Dokter Yusuf. Ini keren banget. Masya Allah. Satu pertemuan yang aku senang banget. Baru pertama kali aku kenal ini ya. Dan oke Jeng. Ini Ajeng belum. Oke. Dok, tapi gini. Sekarang ini kan semenjak viral pasien kalau ke dokter itu berobatnya setiap jam berapa dan hari apa? Kalau saya klinik 24 jam setiap hari. Ya, jadi kita ini satu dengan dokter-dokter yang lain. Oh, ya. bergabung. Ya, kita klinik ini kita tetap sama dokter lain, kita sistemnya ijab kabul.
Jadi kalau Oke. mereka tetap melayani dan mereka tetap dapat gaji ya, karena harus gitu kan seperti itu. Jadi staf-staf juga sama. Gitu ya. Sampai dari dokter tuh ya. Ya. Oke, nah tapi kalau mereka mau datang tuh daerah Cianjur dan sekitarnya kemana sih dok alamatnya dok? Di Jalan Raya Cilaku nomor 20 Sukasari. Satu lagi ada cabang. Oh ada cabang? Ya, alhamdulillah kita di Jalan Tung Turunan di Cianjur juga, di Tung Turunan di Cianjur. Depok belum ada ya dok? Amin. Belum ya. Ya lu lagi. Apa lu bolang? Ketawa aja lu. Iya, Fokus Wendy mana ya? Fokus Wendy mana aja ya? lu. Wendy cucok. Oh. Silakan.